Mungkinkah jin qarin itu masuk Islam? Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengislamkan jin qarinnya. Setiap manusia ya, itu ada pendampingnya dari golongan jin dan juga ada pendampingnya dari golongan para malaikat. Ini adalah kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa memasukkan jin qarin ini masuk ke dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan semuanya adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat mendengar, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan cara mempergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita lakukan. Karena sudah seharusnya kita melakukan hal ini. Sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi kita sakit pun ya, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena dengan sakit tersebut ya, kita bisa tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Dengan sakit tersebut keluarga yang dulunya jarang menjumpai kita ini jadi mereka menjumpai kita. Makanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat, yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat
ya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang bisa ataupun yang mau membukakan pintu surga ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabi-nabi yang lain mereka tidak bisa memberikan syafaat ya untuk umat Islam. Ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan ya syafaat kepada umat manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan pembahasan kita yang kita ambil dari kitab ya, ataupun dari buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh ya, Wahid Abdus Salam Bali, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yang berkaitan dengan bahwasanya syaitan itu mencuri berita ataupun mencuri informasi-informasi dari langit. Dan informasi-informasi yang mereka dapatkan itu disampaikan kepada para dukun ataupun kepada para wali-wali syaitan. Yang mana informasi yang mereka dapatkan itu hanya satu informasi saja, akan tapi satu informasi tersebut ataupun satu berita tersebut dicampur aduk dengan 100 kedustaan, dengan 100 kebohongan, dengan 100 penipuan. Ini yang dilakukan oleh mereka para setan. Belum lagi yang dilakukan oleh para dukunnya. Tentunya mereka juga melakukan kebohongan-kebohongan kepada manusia. Maka tidak sepantasnya kita sebagai kaum muslimin ya mendatangi mereka ya para dukun ataupun disebut sekarang ini paranormal. Ya, kalau kami menyebutnya itu para tidak normal. Ataupun orang sekarang menyebutnya dengan orang-orang pintar. Ya, padahal mereka adalah termasuk orang-orang yang tidak pintar. Ya, bagaimana mereka bisa disebut sebagai orang pintar? Ya, mereka menjual ilmu penglaris. Ya, akan tetapi untuk melariskan dagangan mereka sendiri saja tidak bisa. Ya, bagaimana dia disebut sebagai orang pintar? Ataupun dia katanya bisa melipat gandakan uang. Kalau dia bisa melipat gandakan uang, tentunya rumah-rumah mereka tidak akan digubuk yang reot. Rumah mereka akan terbangun seperti istana karena mereka bisa menggandakan uang. Ya. Dan orang-orang yang mendatangi orang pintar ini ya, ataupun orang yang tidak normal ini, ya, ini adalah termasuk orang yang paling bodoh. Ya, karena dia bisa atau mau dibodoh-bodohi oleh mereka dari para dukun ya, ataupun yang dilakukan oleh para paranormal. Ya, karena ya mereka sangat banyak sekali sekarang berganti nama. Ya, nama boleh berbeda, ya, tetapi hakikatnya tetap sama. Mereka mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, kalau dulu hanya disebut sebagai kahin, sahir, an-nujum, ya, tapi kalau sekarang sudah sangat banyak sekali ya dukun. Ya, setelah disebut dukun mereka tidak laku, ya. Mereka membagi dukun menjadi dua, ada dukun hitam, dukun putih. Ya. Setelah mereka tidak laku juga dengan dukun putihnya, mereka berganti nama dengan paranormal. Ya. Tidak laku juga, mereka berganti nama dengan orang pintar. Ya. Dan seterusnya akan ada nama-nama baru untuk mereka ketika apa yang mereka lakukan ini tidak laku di pasaran. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah yang dilakukan oleh mereka dari bangsa jin. Ya, ketika mereka mendapatkan satu informasi yang benar, mereka campur aduk dengan 100 kedustaan. Ya. Dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan jin qarin. Ya, karena ini sering ya terjadi simpang siur ya berkaitan dengan jin qarin ini.
Dr. Al-Ashqar, ya, yang menulis dalam bukunya, kadang masalahnya sampai pada taraf seorang muslim dapat mempengaruhi korinnya, jin pendamping untuk masuk Islam. Ya, karena penulis ini dia membahas yaitu berkaitan dengan mungkinkah jin korin itu masuk Islam. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengislamkan jin korinnya. Ya. Dalam hal ini Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, ya, sedangkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wukkila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyaya. Walakinna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Tidak seorang pun dari kalian kecuali telah disertakan kepadanya pendampingnya ataupun qarinnya dari kalangan jin, dan pendampingnya ataupun qarinnya dari kalangan malaikat. Jadi seseorang yaitu ada didampingi dengan dua makhluk ini. Ya, ada didampingi dengan mereka dari bangsa jin, ya, kemudian ada didampingi oleh malaikat. Ya. Kemudian para sahabat pun bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah. Ya. Begitu juga dengan Anda wahai Rasulullah. Ya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala wa iyyaya. Iya, termasuk aku juga. Ya. Begitu juga dengan aku. Ya. Walakinallaha a'anani alaihi fa aslam. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala, ya, aku diberikan pertolongan oleh Allah untuk menguasainya, untuk menguasai jin qarin tersebut. Ya, fa aslama. Maka jin tersebut tunduk, ya, ataupun jin tersebut memeluk Islam. Ya. Fala ya'muruni illa bi khair. Sehingga mereka tidak menyuruhku, ya, kecuali kebaikan. Karena memang jinnya sudah masuk Islam. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya setiap manusia, ya, itu ada pendampingnya dari golongan jin dan juga ada pendampingnya dari golongan para malaikat. Ya, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Dan bagi kaum muslimin yang ingin bertanya berkaitan dengan materi kita, silakan bisa melayangkan pertanyaan Anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda, dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, ya, juga memiliki, ya, qarin ataupun pendamping dari golongan jin. Ya. Akan tapi qarin tersebut, ya, itulah yang kemudian ditundukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan jin qarin tersebut. Ya. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menundukkan ataupun bisa memasukkan mereka dari bangsa jin ini masuk ke dalam Islam. Ya, qarin dari setiap manusia yang dari bangsa jin. Ya. Di sini adalah hanya,
ya para ulama menyebutkan di sini adalah kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin qarin ini adalah kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa memasukkan jin qarin ini masuk ke dalam Islam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat manusia. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bisa melihat ya mereka dari bangsa jin dalam bentuk aslinya. Sebagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat, seketika itu jin ifrit datang dengan membawa api, kemudian langsung dicekik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibanting, dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kalau aku tidak teringat ya doa dari Nabi saudaraku Nabi Sulaiman, maka akan aku ikat jin ini di tiang masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencekiknya pun ya tangannya terasa dingin oleh lidah dari jin tersebut. Ini adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga ya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bahwasanya semua jin qarin itu bisa ditaklukkan, bisa ditundukkan agar mereka semua masuk ke dalam Islam. Ya, sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan berkaitan dengan hal ini. Ya, makanya terkadang ya setiap manusia terkadang ada bisikan-bisikan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Inilah yang dilakukan oleh qarin ataupun pendamping dari golongan malaikat yang selalu memotivasi kita untuk semangat untuk melakukan kebaikan. Ya, sedangkan qarin yang dia dari bangsa jin, ya qarin dari syaitan, ya ini dialah yang akan memotivasi kita untuk melakukan kejahatan. Jadi semua manusia ini ada qarinnya. Maka ada yang menyebutkan bahwasanya nanti kalau orangnya ini sudah meninggal, ya maka qarinnya inilah dia yang bisa menyerupai orang yang meninggal ini. Ya, sampailah terjadi sebagaimana yang sering kita dengar ya, terjadi ada hantu gentayangan, setan gentayangan, ya arwah gentayangan yang dia mirip ya dengan orang yang mati ini. Ya. Yang melakukan ini adalah siapa? Yang melakukan ini adalah dari kalangan jin qarinnya ini. Ya, karena memang tujuan dari setan ya ketika menggoda manusia tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Jadi seakan-akan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati ini seakan-akan hidup kembali. Ya padahal tidak. Ya, ketika orang sudah meninggal tidak ada lagi urusannya dengan dunia. Ya, dia sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, di kuburan. Ya, kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia akan menikmati kenikmatan tersebut. Ya, kalau dia mendapat azab, dia akan menerima azabnya tersebut. Dia sibuk dengan azabnya tersebut, tidak ada lagi urusan dengan dunia. Bagaimana pula bisa terjadi ya ada ruh gentayangan, ada ya berbagai macam lah untuk penamaannya. Ya, seperti ini yang sering terjadi di kalangan manusia. Ya. Kenapa asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya? Ya, karena setan itu menjanjikan ataupun menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, ya, ataupun menyuruh kamu agar melakukan perbuatan yang pelit ataupun kikir. Inilah yang dilakukan oleh para setan. Karena setan ini selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Bagaimana manusia ini agar semakin sesat? Bagaimana manusia ini agar semakin takut dengan setan? Ya kalau ada orang meninggal, ya tiba-tiba muncul di hadapan kita, ya tentunya kita akan takut yang seperti itu. Ya, bagi orang-orang yang mereka tidak mengetahui, ini bangkit lagi dia dari alam kubur.
Ya, ini sangat mengerikan sekali ya kalau seperti itu. Ya, bisa membuat orang yang dia berada di jalan lurus bisa menjadi belok gara-gara memang melihat penampakan yang seperti ini. Makanya penampakan misalnya seperti pocongnya itu mirip orang yang sudah meninggal ini, ya, ataupun melihat kuntilanak, ya, kuntilanaknya mirip orang yang sudah meninggal ini, ya, ini yang melakukan ini semua adalah mereka dari kalangan bangsa jin, ya, terkhusus adalah jin qarin dari orang yang sudah meninggal tersebut. Ya. Kenapa jin qarin yang ada pada manusia, ya, ini tidak bisa dimasukkan ke dalam Islam, ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekhususan, ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa membuat jin tersebut masuk ke dalam Islam. Ya. Kemudian pengertian dari qarin itu sendiri, ya, secara bahasa artinya adalah berpasangan. Ya, dimaksud dengan qarin adalah pasangan. Jadi kalau ada namanya jin qarin berarti jin pasangan manusia. Ya, kemudian ada juga dari kita yang mendampingi kita dari kalangan para malaikat. Ya, sehingga jin qarin yang di dalam hadis yang dimaksudkan, ya, adalah jin ataupun malaikat yang disertakan kepada setiap manusia. Jadi setiap manusia ada jin qarinnya, ataupun setiap manusia ada qarin dari kalangan para malaikat. Ya, jin tersebut selalu mengajak kepada keburukan. Jadi jin ini selalu mengajak kepada keburukan. Ya. Tidak ada syaitan yang mereka mengajak kepada kebaikan, tidak ada. Ya. Kalaupun ada, mereka mengajak kebaikan ini hanya pada di awalnya saja. Ya, hanya di depannya saja. Ya, tapi di akhirnya mereka akan menjerumuskan kita, ya, sehingga kita mengikuti, ya, apa yang mereka perintahkan. Ya, kadang ada orang yang dia disuruh untuk melaksanakan sholat tahajud, ya, setiap malam dibangunkan untuk sholat tahajud, ini kan baik. Kalau tanya baiknya baik kan seperti itu. Ya, tapi dia biasa ada nanti amalan-amalan khusus yang dilakukan, ya, agar orang ini mengikuti jin tersebut. Terkadang nanti manusia ini, ya, ketika melakukan sholat malamnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukannya itu karena jin tersebut. Ini kan sudah masuk dalam kategori syirik besar, ya, karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya ibadah tersebut ditujukan kepada Allah, tapi dia malah menyembah kepada jin tersebut, beribadah karena jin tersebut. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, karena jin selalu ataupun syaitan selalu membisik-bisiki kita kepada hal-hal ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan keburukan. Ya, nah di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tegas mengatakan, ya, bahwasanya, ya, ma minkum min ahadin illa wukkila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Ya, sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak seorang pun dari kalian kecuali telah disertakan kepadanya pendampingnya ataupun qarinnya dari kalangan jin. Ya, dan juga pendampingnya, qarinnya dari kalangan para malaikat. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya semua manusia ada pendampingnya dari kalangan jin dan juga ada dari kalangan para malaikat. Yang dia dari kalangan jin akan membisikkan keburukan-keburukan. Ya, sedangkan qarinnya yang dia dari kalangan malaikat akan membisikkan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya ketika kita akan melakukan suatu kebaikan, ya pasti akan ada bisikan-bisikan, ya, di dalam diri kita, ya, apakah kita mau melakukan kebaikan tersebut ataukah kita akan meninggalkan kebaikan tersebut. Nah, ini yang sering terjadi, ya, dalam hati kita kadang sering, ya, terbesit di pikiran kita untuk melakukan kebaikan. Inilah yang dilakukan oleh qarin dari kalangan malaikat. Kemudian terkadang terbesit untuk melakukan
untuk melakukan keburukan. Inilah yang dilakukan oleh qarin ya dari kalangan jin. Ya. Walaupun mereka membisikkan seperti ini ya, ini kita tergantung pada diri kita. Ya, apakah kita akan melakukan yang disuruh oleh yang dibisikkan oleh jin qarin tersebut ya, ataukah kita akan mengikuti apa yang dibisikkan oleh qarin kita dari para malaikat. Ya, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan walakinnallaha a'anani, ya akan tapi Allah Subhanahu wa taala menolongku. Ya, sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan ya penjelasan kepada para sahabat bahwasanya jin qarin ini bisa kita masukkan ke dalam Islam seperti yang sudah aku lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ini. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan walakinnallaha a'anani alaihi fa aslam. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya hanya saja Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pertolongan kepadaku untuk menundukkan jin tersebut sehingga jin tersebut pun masuk ke dalam Islam. Ya, masuk ke dalam Islam. Ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun hikmah diadakannya jin qarin bagi manusia ya dari kalangan jin dan malaikat itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi adanya jin qarin ya ataupun qarin dari kalangan malaikat ini adalah menjadi ujian bagi manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bagi Anda semuanya yang ingin bertanya berkaitan dengan materi kita, ya silahkan bisa melayangkan pertanyaan Anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda, dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan jin qarin ini insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini penulis kembali melanjutkan pembahasannya berkaitan dengan jin qarin. Ya, penulis mengatakan, saya mengatakan ya bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. Al-Ashqar ini perlu ditinjau kembali. Ya. Sebab penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa setiap muslim bisa mempengaruhi qarinnya untuk memeluk Islam. Nah, ini yang sudah kita bantah tadi penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Ya. Bahkan ya, Dr. Al-Ashqar mengatakan demikian itu secara tegas. Ya, berarti Dr. Al-Ashqar ini menyebutkan bahwasanya jin qarin ini dia bisa dimasukkan ke dalam Islam. Bagaimana kita bisa memasukkan jin qarin ini masuk ke dalam Islam, sedangkan kita tidak bisa melihatnya. Kalau kita bisa melihat jin qarin kita, ya, tentunya kita juga bisa melihat qarin kita dari malaikat. Ya. Padahal kita sendiri sampai sekarang ini ya belum melihat ya jin qarin kita berada di mana, apakah dia di sebelah kiri, ya apakah sebelah kanan, atau di depan, ataukah di belakang dia, karena tidak ada penjelasannya, kita tidak ada yang tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita mau memasukkan ke dalam Islam, ya, menundukkan mereka, sedangkan kita sendiri tidak bisa melihat mereka. Ya, karena apa? Normalnya manusia itu tidak bisa melihat jin. Ya. Kalau ada orang yang dia bisa melihat jin, ya maka dia ini sudah tidak normal. Ya. Seharusnya dia melihat yang indah-indah, ya karena dia bisa melihat jin sehingga yang nampaknya yang buruk-buruk. Karena memang dia sudah tidak normal. Ya. Nampak gitu nanti dia berbicara dengan tiang, ya, berbicara sendiri.
berbicara sendiri, tidak ada kawannya siapa-siapa, dia berbicara sendiri. Iya, aku tadi makan ini, enak loh. Nah, gitu ya, sendiri dia ngomongnya. Ya, berarti ya ini sudah tidak normal. Dan ini bisa menyusahkan dia. Ya, ini mungkin nanti ada pembahasan tersendiri ya berkaitan dengan anak yang orang indigo. Orang indigo ini adalah orang yang dia bisa memiliki indera keenam. Ya, karena indera manusia itu kan hanya 5, tapi ditambah satu lagi ada indera keenam ini yang dia bisa melihat perkara-perkara yang gaib. Ya, orang yang seperti ini ada gangguan jinnya. Jadi bagaimana kita bisa memasukkan jin qarin ini masuk ke dalam Islam, sedangkan kita sendiri tidak bisa melihatnya. Ya, bahkan sampai orang yang indigo sendiri pun tidak bisa dikatakan dia melihat jin qarinnya. Karena kalau dia bisa melihat jin qarinnya, tentunya secara tidak langsung dia bisa melihat keduanya. Ya, bisa melihat dari kalangan para malaikat juga. Ya, qarin dari kalangan malaikat. Bukan hanya satu saja. Orang sekarang mengaku melihat jin qarin hanya satu saja. Seharusnya dua-duanya dia bisa melihat. Kenapa dia malah mengikuti yang diucapkan oleh jinnya tersebut, bukan malah mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikatnya tersebut. Jadi ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian di sini penulis ya Syekh Wahid Abdul Salam Bali melanjutkan, namun sebenarnya tidaklah demikian. Ya. Sebab ya lahirnya hadis itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang dapat melakukan hal tersebut, yang dapat menundukkan jin tersebut, yaitu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengklaim, yang mengakui bahwa kandungan hadis ini bersifat umum, ia harus menunjukkan dalilnya. Ya, dia harus menunjukkan dalilnya kalau bahwasanya semua manusia ya itu memiliki jin qarin dan jin qarin ini bisa ditundukkan. Ya, maka seharusnya orang tersebut mendatangkan dalil yang seperti ini. Ya, karena dalam hadis yang telah kita bacakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhirnya, walakinnallaha a'anani, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadaku. Kepadaku, ya, kunya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, bukan kepada yang lain. Ya, kalau Rasul harusnya mengatakan kepadaku dan kalian semua bisa menundukkan jin qarin tersebut. Seharusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Ya, padahal tidak. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan demikian. Ya. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan ini, ya, ada mengatakan berkaitan dengan jin khodam. Ya, jin khodam. Ya. Jin khodam ini berbeda dia dengan jin qarin. Ya. Kalau dia yang jin khodam, ya, ini biasa adalah yang jin yang diberikan oleh para dukun kepada seseorang tersebut. Ya, karena ini sering simpang siur. Jin khodam terkadang sering mereka katakan jin qarin, jadi boleh berteman dengan jin qarin. Karena jin qarin ini selalu mengiringi kita, jadi boleh berteman. Tidak demikian, berbeda. Ya, jin qarin berbeda dengan jin khodam. Ya. Jin khodam ini kadang dia diberikan oleh para dukun, bisa dari cincinnya, ya, bisa dari kerisnya, bisa yang dia secara langsung dia diberikan jin khodam itu sendiri. Ya, khodamnya. Ya, jadi khodam seseorang itu tidak semua orang itu ada khodamnya, akan tapi semua orang itu ada jin qarinnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Kemudian sini kita lanjutkan, ya, sejauh yang saya ketahui dalil yang mengindikasikan hal demikian itu tidak ada. Yang dimaksud oleh penulis adalah dalil yang mengatakan bahwasanya dalil hadis itu adalah bersifat umum. Ya, adalah penulis mengatakan bahwasanya dalil itu dia bersifat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang bisa menundukkan jin tersebut. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan bukti bahwa ketika Umar radhiyallahu anhu mempunyai keimanan yang tangguh, ya, akidahnya serta agamanya yang kuat, setan pun takut kepadanya
tetapi Umar tidak kuasa untuk mempengaruhinya untuk masuk Islam. Ya, Umar bin Khattab saja yang setan lari darinya, dia ada satupun dalil yang menyebutkan bahwasanya jin korin Umar bin Khattab itu masuk ke dalam Islam. Ya, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan berkaitan dengan hal ini. Ya, jadi kalau kata jin khodamku ini sudah masuk Islam, banyak kita sebutkan jin khodam dengan korin ini berbeda. Ya, jin korin dengan jin khodam ini berbeda. Ya, tidak sama. Karena kalau jin korin ini memang bawaan lahir, ya, sedangkan al khodam ini biasanya ada karena diberi oleh para dukun ataupun dia ada dari keturunan-keturunan dari kakek-kakeknya dahulu yang mereka melakukan perjanjian dengan bangsa jin. Inilah khodam dari orang ini, dari dia lahir ini adalah diturunkan dari kakek-kakeknya dahulu. Apakah ini bisa terjadi? Bisa terjadi yang seperti ini. Ya, karena ini sering ya kita dapati orang-orang yang kakek-kakeknya dulu dia seorang yang dukun, ya, kakeknya orang dukun, sehingga anaknya yang keberapa gitu dia akan didampingi oleh jin tersebut. Kalau yang jin dari kakek ini, ya ini adalah jin khodam namanya, bukan jin korin. Kalau jin korin semua manusia ada tanpa dikasih, dan tidak ada yang bisa melihat jin korin tersebut. Ya, ini harus kita pahami. Ya, seandainya seorang muslim selain Nabi SAW sanggup mempengaruhi syaitannya untuk masuk Islam, tentunya hilanglah hikmah dari ujian dan cobaan kepada manusia. Ya, hilanglah untuk seseorang untuk melakukan keburukan, karena tidak ada lagi yang bisa membisikkan lagi keburukan, karena jinnya sudah dimasukkan dalam Islam. Orang Islam, ya, itu asalnya itulah orang yang baik. Karena dalam ajaran-ajaran Islam itu adalah ajaran-ajaran yang baik. Ya, adapun orang Islam yang dia jahat, berarti dia sudah menyimpang dari ajaran Islam. Dia sudah tidak mengikuti lagi ajaran Islam. Makanya kalau ada orang Islam dia mabuk-mabukan, maka dia berarti tidak mengikuti ajaran Islam. Karena dalam ajaran Islam dilarang untuk mabuk, ya, dilarang untuk meminum khamar. Ini adalah masuk ajaran Islam. Ya, maka hilanglah, tidak ada lagi orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada lagi yang mempengaruhi orang untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Padahal Rasul SAW menyebutkan semua manusia ada jin korinnya. Kalau jin korinnya inilah dia yang akan membisikkan keburukan-keburukan kepada manusia. Sedangkan malaikat yang akan membisikkan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya terkadang ketika kita sendirian, terkadang kita terbesit dalam hati kita untuk melakukan kebaikan. Ya, kemudian terkadang kita akan pasti akan ada bisikan lainnya yang membisikkan dalam hati kita untuk agar kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Ya, itu yang dilakukan oleh jin korin. Ya, kemudian ya, benar seorang muslim dapat melemahkan kekuatan syaitannya dengan sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang benar, ya, orang bisa melemahkan syaitan, ya, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, ya, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan berbagai ketaatan serta membaca Al-Qur'an sehingga ia dapat menjinakkannya. Maksudnya adalah sehingga jin ini tidak mendekati kepadanya. Ya, sebagaimana yang disebutkan ya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, innal mu'min la yundhi syaitanahu kama yundhi ahadukum ba'irahu fis safar. Sesungguhnya setiap seorang mukmin itu mampu melemahkan syaitannya sebagaimana salah seorang di antara kamu bisa melemahkan ontanya dalam perjalanan. Ya, maksudnya sini adalah seseorang ini bisa mengendalikan keburukannya yang seharusnya tidak dia lakukan, yang seharusnya dia ingin sangat kuat sekali melakukannya, akan tapi dia bisa mengendalikan perbuatan buruk tersebut. Inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Karena perbuatan buruk ini adalah berasal dari syaitan. Ya, syaitan yang selalu membisik-bisikkan untuk kita berbuat keburukan. Ya, bukan yang dimaksud dalam hadis ini bukan syaitan dari jin korinnya.
Ya, bukan dari jin korinnya tersebut yang bisa dijinakkan. Ya, tetapi kita bisa melakukan menjinakkan adalah bisa mengendalikan perbuatan buruk tersebut yang awalnya sangat ingin melakukan keburukan tersebut, ya, akan tapi tiba-tiba dia tidak melakukannya, ya, karena berbagai pertimbangan, ya, sehingga dia tidak melakukan keburukan tersebut. Inilah dimaksud, ya, bahwasanya ya seseorang itu bisa mengendalikan syaitannya. Ya, syaitannya di sini yang dimaksud adalah keburukan. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan tapi ya di sini penulis menyebutkan ya riwayat ini adalah termasuk riwayat yang lemah. Ya, hadis marfu tadi disebutkan oleh penulis ya bahwasanya hadis yang dimaksudkan tadi yang bisa menjinakkan syaitan yang dimaksud sini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, karena di situ ada perawi yang mudallis, ya, perawi yang mempoles hadis ini, ya, sehingga hadis ini dihukumi oleh para ulama adalah menjadi hadis yang dhaif, ya. Kalaupun hadis tersebut sahih, ya, pemahamannya adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya seharusnya seseorang ini melakukan keburukan, ya, tapi dia bisa mengendalikan perbuatan keburukan tersebut sehingga perbuatan buruk tersebut itu tidak terjadi. Ya, karena pada asalnya seseorang ini bukan pada asalnya, memang semua manusia ini tidak bisa menjinakkan, tidak bisa menundukkan jin qarinnya. Ya. Adapun khodam, ya, ini adalah dimasukkan oleh para dukun, ya, ataupun warisan dari nenek moyangnya terdahulu. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi Anda semuanya yang memiliki pertanyaan, ya, silahkan bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini berkaitan dengan jin qarin ini bisa menambah wawasan kita sehingga kita tidak tertipu lagi ataupun tidak terkecoh lagi seseorang yang mengatakan bahwasanya orang itu bisa mengislamkan jin qarinnya, maka ini semua tidak benar dan terbantahkan dengan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.